Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama datang pada Tuhan kembali di malam hari ini. Kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan, pertolongan Tuhan sepanjang hari ini. Kembali kita datang menghadap tahta yang kudus. Kita mau sama-sama bersekutu, menikmati hadirat Tuhan. Mari sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan yang terus nyata di dalam hidup setiap kami hingga detik ini, hingga saat ini Tuhan kami merasakan Tuhan terus menuntun langkah kami, menyertai kami dari hari lepas hari. Tuhan terus menyertai kami, Tuhan gak pernah tinggalin kami. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu Tuhan. Malam hari ini kami mau menikmati hadirat Tuhan. Biar apapun yang terjadi, apapun yang kami alami, musim-musim yang sedang kami lewati saat ini, kami mau percayakan hidup kami mau taruh hidup kami, harapan kami di dalam Tuhan saja. Sebab Engkaulah sumber kekuatan, sumber pengharapan kami, sumber kedamaian di hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar malam hari ini menjadi malam perjumpaan pribadi kami dengan Engkau Tuhan. Dimanapun kami berada, kami boleh merasakan jamahan kasih-Mu, Roh Kudus-Mu yang melingkupi setiap kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami percaya kami punya Allah yang besar, Allah yang sanggup melakukan segala perkara, bahkan yang mustahil sekalipun buat kami. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Makasih. Mari sama-sama datang pada Tuhan, hampiri Dia. Rasakan kasih-Nya boleh mengalir, memenuhi setiap kita malam hari ini. Rindukan Dia lebih lagi. Saya percaya Tuhan lebih rindu untuk mendatangi setiap kita, mencurahkan setiap yang terbaik bagi kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu, oh Tuhan. Di setiap musim hidup kami, Kau selalu ada. Kau tak pernah tinggalkan kami. Meskipun masalah kami masih ada, kami tetap percaya rencana-Mu terindah. Rencana-Mu yang terbaik Tuhan dalam setiap kami. Pribadi-Mu tak pernah berubah. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang ku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, walaupun gunung itu tak berpindah,
Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang ku pegang, amin, padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang, padamu Tuhan yang setia. Saudara, apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu malam hari ini, mari taruh pengharapanmu hanya kepada Tuhan saja. Makasih Yesus. Tetap percaya kepadanya. Walaupun belum melihat sesuatu terjadi, namun kami tetap percaya kepadamu. Oh Yesus Tuhan, Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Kau yang sanggup menyembuhkan, memulihkan setiap kami, Yesus. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Amin. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Amin. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Amin. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagi. Yes. Kau pembuat mujizat sejati. Mari lebih lagi dengan segenap hatimu. Oh Yesus,
Kaulah yang sanggup yang badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, amin. Yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidup, Kau yang pegang hidup setiap kami. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Sekali lagi. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini kami boleh kembali ada di Mezbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan, kami rindu biarlah kami boleh semakin mengerti firman Tuhan. Lewat firman-Mu kami boleh mengerti kebenaran-Mu. Terima kasih Bapak, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu dan sampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di Mezbah Doa malam hari ini. Dan sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan, saya ingin membacakan kesaksian yang sudah masuk. Shalom Ibu Debbie, saya dari Kalimantan Utara, tepatnya di Kabupaten Malinau. Shalom yang ada di Malinau, ya, semangat terus untuk mendengar Mezbah Doa di Malinau. Saya pendengar setia Mezbah Doa dan juga Mezbah Syukur. Dan di sini saya mau menyampaikan kesaksian saya. Beberapa tahun yang lalu saya coba untuk menyimpan uang dalam bentuk jual beli, ya, yaitu Bitcoin. Ya, Bitcoin ya. Memang lagi ngetren kemarin-kemarin itu. Saya berharap nanti saya bisa jual koinnya saat harganya naik dan akan mendapat keuntungan. Waktu pun berjalan dan tiba-tiba nomor handphone saya terblokir karena tidak bayar-bayar. Saya juga tidak mau bayar karena rasanya terlalu mahal tagihan kartu Halo yang saya pakai. Padahal saya tidak pernah pakai. Saya pakai wifi terus kalau di rumah. Setelah saya sadar kalau di nomor HP tersebut ada data-data penting yang perlu saya simpan dan saya buka. Begitu saya mau coba dan minta tolong ke anak-anak untuk beli satu nomor agar nomor tersebut bisa saya peroleh kembali, ternyata sudah tidak bisa. Karena nomor HP yang sudah terlalu lama tidak pernah dipakai otomatis sudah mati. Disitulah saya bingung bagaimana saya bisa mencari dan membuka akun tempat saya simpan uang. Saya bingung sekali dalam hati saya, ya mungkin memang Tuhan tidak mau saya itu mencari uang tambahan di situ. Dan saya minta ampun kepada Tuhan jika hal ini tidak berkenan. Saya hanya bisa menangis dengan nyaring, ya saya minta ampun kepada Tuhan. Dan saya teringat akan khotbah Ibu, setiap pergumulan itu datanglah di kaki Tuhan.
berlutut, dan juga ya biarlah Ibu berkata kita selalu berdoa untuk ya hidup ini jangan sampai diliputi utang-utang. Saya imani itu, saya percaya Tuhan membuka jalan bagi saya. Puji Tuhan. Dan akhirnya Ibu Debbie hari ini anak keponakan saya mencoba membuka kembali akun Bitcoin itu dengan mengganti semua email, PIN dan juga nomor HP yang baru yang saya pakai saat ini, dan semua terbuka dengan sempurna. Dan uang saya yang sudah lebih dari 4 tahun itu tidak bisa saya gunakan hari ini, ya, namun sudah bisa saya lihat. Ya itulah Bu, tepat seperti apa yang dikatakan firman Tuhan, ya, bahwa Tuhan itu menyediakan tepat pada waktu yang kita butuhkan. Tuhan sungguh baik dan teramat baik, ya. Dan kembali saya menangis ya saat keponakan saya itu membuka dan melihatkan akun saya yang terbuka. Ya puji Tuhan, Tuhan sangat baik ya, dan Tuhan Yesus sungguh ajaib. Terima kasih Ibu, terima kasih juga kepada Tuhan Yesus. Tuhan selalu memberkati Ibu dan seluruh jemaat Mesbah Doa. Oh puji Tuhan ya saudara, jadi ternyata uangnya tidak jadi hilang. Dan ya juga akhirnya setelah 4 tahun bisa dibuka kembali ya, dan ternyata uangnya itu masih ada. Bahkan mungkin sudah bertambah ya Bu, 4 tahun. Bahkan dikatakan tadi semua terbuka sempurna, dan uangnya yang sudah lebih dari 4 tahun itu ya hari ini sudah bisa dilihat kembali. Ya Tuhan Yesus mendengarkan setiap doa-doa kita, dan biarlah Ibu terus dipakai Tuhan untuk menjadi berkat ya. Bahkan apapun yang kita doakan, apapun yang kita gumulkan ya, biar Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita. Puji Tuhan ya Bapak Ibu, ya kita percaya bahwa asal ketika kita ini hatinya tidak terikat pada harta, pada uang, Tuhanlah yang mengendalikan hidup kita, bukan uang. Mari kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan sekarang di Yesaya 29 ayat yang ke-9. Judul perikopnya adalah bangsa yang buta. Firman Tuhan datang ya lewat Nabi Yesaya, dan di sini judulnya adalah bangsa yang buta. Ayat 9, tercengang-cenganglah penuh keheranan, biarlah matamu tertutup buta semata-mata. Jadilah mabuk tetapi bukan karena anggur, jadilah pusing tapi bukan karena arak. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak, matamu ya yakni para nabi telah dipejamkannya, dan mukamu yaitu para pelihat telah ditudunginya. Ayat 11, maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termaterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat sebab kitab itu termaterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada orang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ya, saudara, firman Tuhan berkata bahwa ketika bangsa itu mengaku ya mereka dekat dengan Allah tetapi mereka tidak taat ya, dan juga hanya ya di mulut saja berkata mengenal Allah tetapi kelakuan mereka jauh dari Tuhan. Ya, dan itu semua ya agama itu hanya menjadi sebuah rutinitas saja bagi mereka. Mereka tidak sungguh-sungguh ya, mereka tidak lagi mau untuk mengasihi Tuhan, karena sebenarnya agama itu adalah buatan manusia untuk mencari Allah, tetapi iman itu adalah hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi. Ya, dan dikatakan di sana maka Tuhanlah yang membuat akhirnya ya mereka tertutup matanya, seperti Yesus juga mengutip ya bahwa ya kemunafikan Israel
saat dia berbicara kepada orang-orang Farisi, ya Yesus berkata bahwa mereka semua adalah keturunan orang-orang munafik ya, yang hanya manis di luar tetapi ya di belakang tuh mereka jauh dari Tuhan. Dan dikatakan bahwa itu mereka menjadi kota yang buta. Tuhan bilang ya, aku yang menutup matamu, para nabi, para imam, mereka tidak lagi bisa melihat kebenaran. Sehingga yang apa yang menjadi dosa dianggapnya kebenaran, ya bahkan apa yang menjadi kebenaran dianggapnya itu sebagai bukan hal yang baik. Ya mereka memandang kelaliman sebagai kebaikan dan kebaikan sebagai kelaliman. Dan dikatakan Tuhan yang menutup mata mereka. Tuhan berkata ya, sebab Tuhan telah membuat mereka tidur nyenyak. Para nabi, para imam dipejamkan mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihat ya. Seperti orang buta ketika disuruh membaca kitab. Dia bilang, aku tidak bisa baca apa-apa karena aku buta. Ini adalah gambaran keadaan rohani bangsa Israel ketika mereka memilih terus hidup dalam dosa sehingga mereka tidak bisa melihat anugerah Tuhan. Ya, kebenaran menjadi sesuatu yang lagi tidak menjadi kebenaran. Bukankah hari-hari ini kita juga boleh melihat itu? Karena kita berkata itu padahal orang Kristen loh, itu padahal hamba Tuhan loh. Kok dia bisa ya bersinah, dia bisa begini, kok nggak ada tuduhan? Ya itu karena Tuhan membuat mata mereka buta. Ketika orang tidak lagi mau peka dengan Tuhan, ya Alkitab berkata, ya Tuhan menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka untuk terus berbuat dosa, sehingga mereka tidak bisa lagi tahu akan kebenaran. Mengerikan ketika Tuhan yang menutup mata mereka. Ayat 13, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ya, maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal ajaib kepada bangsa ini. Keajaiban yang menakjubkan, hikmat orang-orang yang berhikmat akan hilang. Dan kearifan orang-orang yang arif akan tersembunyi. Ya, bayangkan saudara ketika Tuhan melakukan itu dikatakan kenapa? Karena mereka itu hanya beribadah sesuai dengan mulut. Tapi hatinya menjauh daripada Tuhan. Dengan mulut mereka memuliakan Tuhan. Tapi hidupnya, kelakuannya, hatinya tidak sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Tuhan melihat hati kita yang sungguh-sungguh menghormati Dia, yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Bukan hanya ucapan mulut, di gereja kita pintar nyanyi. Tapi hati kita sebenarnya menjauh dari Tuhan. Jangan sampai hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang Kristen yang pada akhirnya Tuhan yang membutakan mata kita. Karena kita nggak mau lagi melihat saudara ya. Dikatakan di sana, maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula. Ya pada bangsa ini hal-hal yang ajaib dan menakjubkan kata Tuhan. Di mana orang-orang berhikmat akan hilang hikmatnya. Orang-orang arif akan hilang kearifannya. Tidak ada lagi orang benar. Mereka semua hidup melakukan dosa. Ayat 15, celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan. Dan pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap sambil berkata, siapakah yang melihat kita? Ya, dan siapakah yang mengenal kita? Ayat 16, betapa kamu memutarbalikan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk, sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya? Bukankah Dia yang membuat aku? Dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya? Apa ia tidak tahu apa-apa? Saudara, ketika kita ini hidup terus melakukan dosa dan tidak peduli dengan Tuhan, kita berpikir bahwa ya kita melakukan semua dalam gelap dan Tuhan tidak tahu itu. Semua dari hidup kita ini Tuhan tahu. Apapun yang kita lakukan itu Tuhan tahu. Karena itu berhati-hatilah, bertobatlah, jangan anggap enteng Tuhan itu. Mari kita belajar hidup takut akan Tuhan, jauhi dosa. Sekecil apapun di hidup kita, di hati kita, introspeksi, bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dengan cara begitu kita hidup menghormati Tuhan, maka Tuhan akan beri kita kepekaan dan kita tidak buta rohani sehingga kita menganggap dosa itu baik dan apa yang baik itu justru menjadi dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa sungguh-sungguh supaya hidup kita terpelihara, tidak bercacat celah sampai pada kedatangan Tuhan kali yang kedua. Mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini firman Tuhan mengajarkan kepada kami agar kami tidak menjadi orang Kristen yang buta mata. Karena kami tidak memiliki kepekaan, tidak peka lagi terhadap dosa. Kami
seringkali lebih suka menikmati dosa dan berpikir Tuhan tidak lihat, Tuhan tidak tahu. Padahal Tuhan tahu semuanya yang ada di hidup kami. Tuhan lihat semuanya. Karena itu Bapa, ampuni kami, ajarkan kami untuk sungguh-sungguh hidup menghormati Tuhan. Takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Bahwa hidup kami sungguh-sungguh terpelihara dalam firman Tuhan. Kami terus belajar untuk hidup takut akan Tuhan dan menghormati Tuhan dalam hidup kami. Karena itu kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami dalam tangan-Mu ya Bapa. Pegang kendali atas hidup kami, ampuni dosa pelanggaran kami, dan bawa kami hidup di dalam perkenanan Tuhan. Bawa kami kuat di dalam Engkau menghadapi pencobaan, persoalan dalam keluarga, rumah tangga, masalah keuangan, hutang piutang, sakit, penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, dalam nama Yesus ada jawaban. Ketika kami bertobat, maka semuanya Tuhan sanggup mengatur. Keuangan kami, kesehatan kami, pekerjaan kami, Tuhanlah yang menatanya, asal kami sungguh-sungguh hidup bertobat dan menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya kedaulatan Tuhan itu mutlak atas hidup kami. Ampuni dosa pelanggaran kami dan bawa kami hidup sungguh-sungguh dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Bagi setiap mereka yang ingin menjual aset, Tuhan pertemukan dengan pembelian terbaik. Yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup, agar anak keturunan ilahi ada dalam hidup kami. Tuhan, kami mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah buat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, di pulau-pulau kami di mana kami tinggal. Kami perkatakan Tuhan memberkati Jakarta, Sumatera, Bali, Jawa, Lombok, Sulawesi. Tuhan, semuanya diberkati Tuhan dan tidak ada satu pun terlewatkan. Saudara, ucapkan semua kota-kotamu. Perkatakan di hadapan Tuhan, diberkati kota tempat tinggalku di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati pemerintahan kami, jauhkan dari dosa, jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan. Biar pemerintahan kami mulai dari presiden, wakil sampai seluruh jajaran yang ada penuh dengan roh takut akan Tuhan, supaya mereka menjauhi dosa dan mereka hidup menghormati Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau yang memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan-Mu terjadi bagi bangsa ini. Tuhan juga memberkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah dan biarlah Tuhan orang-orang bertobat, meninggalkan dosa, kembali kepada Tuhan. Penuaian besar terjadi di akhir zaman ini karena Yesus yang melawat dan memberikan kami kesempatan untuk bertobat. Terima kasih Bapa. Karena itu saudara, apapun persoalanmu hari ini, mari buka hati dan tanganmu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel saudara. Bukan kuat selamanya.